Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat Allah kita hidup sampai saat ini, diberikan kesehatan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tujuan video saya kali ini yaitu menyelesaikan tugas mata kuliah Kapital Seleksa Pendidikan Islam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang mengaku yaitu Bapak Muhammad Hadriasan SPDMPD yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Baiklah, judul pembahasan saya kali ini yaitu menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan yang gemilang. Kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal meraih pendidikan masa depan yang gemilang ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut, yaitu pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru dibandingkan bidang studi Islam lainnya seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, tasawuf dan sebagainya. Kedua, dilihat dari segi ruang lingkupnya bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Bahan-bahan tersebut antara lain pertama yaitu kajian pendidikan Islam dapat diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mengandung isyarat pendidikan yang selanjutnya melahirkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak normatif perennial. Kedua, kajian al-tarbiyah al-Islamiyah dapat dieksplorasi dari kata, data, dan fakta sejarah Islam tentang praktik pendidikan dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Ketiga, kajian pendidikan Islam dapat digali dari pemikiran para filsuf Islam, terutama pemikiran filsuf tentang Tuhan, manusia, alam, pengetahuan, masyarakat, dan negara yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak filsuf. Keempat, kajian pendidikan Islam dapat diperkembangkan dari hasil studi lapangan atau eksperimen yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak aplikatif pragmatis. Selanjutnya itu tantangan masa depan. Terdapat sejumlah tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh tarbiyah al-Islamiyah. Keberhasilan al-tarbiyah al-Islamiyah dapat menghadapi tantangan tersebut akan menjadi modal meraih pendidikan masa depan. Pertama yaitu ada jumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang muncul di era globalisasi. Yang kedua, adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanis atau perkotaan, yaitu kehidupan yang dijalani dengan tergesa-gesa, hidup dianggap sebagai hal yang penuh persaingan, sikap dan tindakan pragmatis dalam mengatasi masalah, hidup dengan mobilitas tinggi, dan hidup dijalani dengan interaksi atau hubungan yang anonim alias tidak saling mengenal dengan orang lain. Ketiga, adanya kecenderungan menguatnya paham pendidikan progresif dan pragmatis sebagaimana yang digagaskan oleh William James dan John Dewey, yaitu paham yang menganggap bahwa ukuran satu kemajuan adalah apabila pendidikan yang diselenggarakan mampu mendorong terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Keempat, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai metode kajian dan pendekatan. Kelima, adanya perhatian yang makin besar dari pemerintah Indonesia terhadap pentingnya tarbiyah al-Islamiyah bagi kemajuan bangsa Indonesia yang secara seimbang antara jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual, material dan spiritual. Selanjutnya itu strategi tarbiyah Islamiyah di masa depan. Yang pertama yaitu penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Kedua,
bahwa penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan pada upaya mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada abad klasik, yaitu abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Yang ketiga, tarbiyah Islamiyah di mana sekarang ada yang akan datang diarahkan pada upaya membangun pendidikan Islam yang memiliki karakter Islami, yaitu pendidikan Islam yang berdasarkan pada prinsip ajaran Islam yang seimbang. Yang terakhir yaitu keempat, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam bidang ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Berdasarkan pada uraian dan analisis sebagai tersebut, dapat dikemukakan bahwa pertama, bahwa peluang untuk menjadikan tarbiyah al-Islamiyah sebagai modal peraih masa depan sesungguhnya sangat terbuka lebar. Kedua, agar tarbiyah Islamiyah di masa depan menjadi modal meraih masa depan yang gemilang, maka pendidikan Islam di masa depan harus memiliki culture of spirit yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Ketiga, agar tarbiyah Islamiyah dapat berkembang bersaing di tengah-tengah persaingan global, maka pendidikan tersebut harus ditingkatkan dan dikembangkan secara seluruh aspeknya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu saja pengembangan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.